Dek ka Saiful, engko minta tolong saya mun bisa cek terus haki jadi iman dia. Saya mun nangke iman berarti coba celenguan. Karena jadi musun pas terjadi habaib selusa orang wali je. Saya dia kening belen, saya tak terkering cemper tu nyahelan macam kayak Habib je pun. Orang Habib satu orang wali barang wali. Ai buan orang wali pun masih adukung iman jadi ya. Malah pun burung haki pun bisa pun dalam cek kalau kali jadi ya bisa berburung tak apa. Engkau matkan nama tanda tangan kok tak setuju berana iman jadi ya kurang ajar jadi ya langkah kau lama langkah kau yang wali iman jadi ya wallahi tak kira itu yang jumpa orang langkah kau lama orang langkah kau yang wali saya nggak boleh kayak pun saya terus lagi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'atsallahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim 'alaihi wa 'ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah, pada beberapa bulan terakhir ini kita ramai berdebat, berdiskusi mengenai nasab Ba'alawi, mengenai nasab Wali Songo juga. Nah, mengenai nasab Wali Songo, kelompok Kiai Imat ini menuduh bahwa terjadi Ba'alawisasi. Jadi Wali Songo itu menurut mereka diba'alawikan. Oleh siapa? Oleh Ba'alawi. Padahal tidak seperti itu faktanya. Kitab Syamsus Dhohiro itu justru menukil dari manuskrip yang ada di Nusantara, tidak memba'alawikan. Manuskrip yang ada di Nusantara ini lebih tua daripada Kitab Syamsus Dhohiro. Pada sekitaran abad ke-16 sudah ada manuskrip itu. Jadi Kitab Syamsus Dhohiro itu menukil dari manuskrip yang ada di Nusantara ini. Jauh sebelum Kitab Syamsus Dhohiro ada, manuskrip di Kesultanan Palembang sudah ada, dan juga di tangan para kiai-kiai dan di kesultanan yang lain. Jadi nggak benar kalau itu disengaja diba'alawikan oleh Ba'alawi. Nggak betul itu fitnah. Kemudian Kiai Imat juga membuat statement yang menimbulkan polemik, mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu batal, ghairu shahih dan lain-lain. Padahal beliau bukan seorang nasabah, bukan seorang ahli nasab. Beliau tidak punya otoritas untuk mengeluarkan isbat atau membatalkan nasab. Nggak bisa. Itu hanya otoritas bagi seorang ahli nasab. Dan beliau juga tidak punya riwayat belajar ilmu nasab. Tetapi beliau sudah berani mengeluarkan statement itu. Bahkan beliau yang lebih aneh lagi, beliau ini menulis buku ilmu nasab. Padahal orang ini nggak pernah belajar ilmu nasab, nggak punya guru nasab, nggak punya. Dan beliau dalam apa yang beliau klaim itu sebagai sebuah riset ilmiah, itu pun juga cacat ilmiah, tidak pernah kemana-mana, cuma mengandalkan Google. Ya cuma dari dalam kamarnya itu aja. Dia nggak pernah melakukan riset sampai keluar, mengunjungi negara asal dari objek yang beliau teliti. Dia tidak pernah mencari di mana peninggalan sejarahnya, di mana dulu rumahnya, di mana makamnya, bagaimana batu nisannya, bagaimana manuskripnya. Tidak pernah beliau melakukan itu. Jadi beliau hanya mengandalkan Google dari dalam kamar. Ya mana bisa. Dan tesisnya juga tidak pernah diuji di depan para pakar, baik itu pakar nasab maupun pakar sejarah. Nggak pernah, nggak ada yang menguji. Yang ada justru dilempar begitu aja di medsos. Kemudian Timorenya ramai mendukung apa yang mau didukung, seperti itu, dalam rangka mengcounter mengenai isu yang beredar. Saya sudah coba mengcounter berdasarkan kitab nasab, sudah pernah. Saya sudah buat konten 65 konten mengenai hal ini. Ada saya bahas mengenai dari segi kitab-kitab nasab.
dari segi DNA sudah pernah saya bahas, dari pendapat para pakar DNA, pendapat dari para orang-orang yang punya pengalaman melakukan tes DNA untuk ancestry, untuk menyelidiki leluhur mereka, juga pernah saya paparkan. Kemudian pendapat para ahli fikih mengenai hasil tes DNA itu sudah juga pernah saya paparkan dalam konten saya. Dan juga saya juga sudah menunjukkan bukti-bukti sejarah mengenai para leluhur dari Ba'alawi. Sudah pernah saya tunjukkan, bahkan rumah Imam Ahmad Al-Muhajir juga sudah pernah saya tunjukkan, makam Imam Ubaidillah juga, kubahnya juga sudah pernah saya tunjukkan. Kemudian Masjid Jami' yang dibangun oleh Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir juga sudah pernah saya tunjukkan. Jadi banyak sudah. Kemudian peninggalan-peninggalan yang lain juga pernah saya tunjukkan. Kemudian manuskrip-manuskrip kuno dari abad ke-6 Hijriah sudah pernah saya sampaikan. Bahkan dalam manuskrip itu ditulis lengkap nasab dari Bani Jadid hingga ke Rasulullah SAW. Dan itu sesuai dengan ilmu rijal. Jadi lebih kuat sebetulnya. Dan di masa itu tidak satupun ulama yang menyangkal, menolak. Padahal tokoh di situ Abil Husain Bani Jadid ini seorang muhaddits terkenal, dan tidak ada di masanya orang yang menyangkal, menolak nasab beliau, nggak ada. Kalau orang mengerti, memahami tentang ilmu nasab, dia pasti akan menyimpulkan bahwa pada masa itu sudah secara suhra wal istifadah, bahwa keluarga Bani Jadid ini dikenal sebagai Sayyid Syarif Al-Husaini, sebagaimana yang tertulis dalam manuskrip itu. Itu pun disangkal oleh Kiai Imad. Nah, kemudian saya juga sudah menunjukkan bagaimana pendapat para nakib mengenai Sada Ba'alawi. Di antaranya saya pernah mengutip juga artikel dari Sayyid Anas, dari Syarif Anas Al-Qutbi, nakib Naqaba Ashraf Hijaz, pernah saya kutip. Itu pun juga ditentang. Dan pendapat para ulama-ulama juga pernah saya sampaikan. Bahkan Qorar dari Raja Yaman pernah saya sampaikan juga ya, juga ditentang. Kemudian saya juga sampaikan isbat nasab Ba'alawi oleh Naqaba terkenal dunia, seperti Naqaba Ashraf Mesir, Naqaba Ashraf Irak, Naqaba Ashraf Hijaz, Naqaba Ashraf Urdun, Naqaba Ashraf Suriah, banyak Naqaba saya sudah sampaikan. Konten saya itu 65 konten, bayangin, banyak itu. Kemudian sampai akhirnya teman saya juga sudah menyampaikan argumentasinya yang sangat ilmiah sekali dan patut diapresiasi, yaitu Gus Rumel Abbas juga sudah sampaikan. Bahkan Ustadz Zaini sudah menyampaikan dalil-dalilnya. Dan yang terakhir Ustadz Wafi, seorang apologet, debater asli, santri Sidogiri, itu sudah menantang Kiai Imad untuk berdebat, apakah dia yang datang ke tempat Kiai Imad atau Kiai Imad yang datang ke Probolinggo. Tapi ternyata koar-koar Kiai Imad yang sanggup debat 3 hari 3 malam pun ternyata cuma hoax. Kemudian tim hurinya membuat opini bahwa ini harus mewakili Robito Alawiyah, harus mewakili Ba'alawiyah. Yang itu semua nggak pernah diomongkan. Dan lagi, apa perlunya Robito Alawiyah menanggapi seorang seperti Kiai Imad? Nggak apple to apple. Atau apabila Kiai Imad ini dikenal sebagai nasabah, mengeluarkan statement lalu ditanggapi oleh Robito Alawiyah, itu masih wajar. Ini bukan apa-apa. Jadi saya sendiri penasaran nih kedepannya ini maksudnya mau gimana Kiai Imad ini? Mau cari kebenaran atau memang tujuannya hanya ingin menciptakan polemik-polemik seperti ini?
Yang kasihan kan masyarakat awam, apalagi masyarakat awam yang termakan oleh Kiai Imad, yang akhirnya mereka atas nama NKRI, atas nama nasionalisme, atas nama kebangsaan, bahkan yang terakhir dicoba dibangun atas nama NU, tapi atas nama tersebut digunakan untuk menyerang saudara seiman, sebangsa dan setanah air. Saya sendiri gak habis pikir ini gimana ini nanti Kiai Imad kalau mau rujuk ilal haq, caranya bagaimana? Mau minta maaf, caranya minta maafnya bagaimana? Nantang debat diladeni malah gak keluar rumah. Katanya riset ilmiah tapi ternyata gak ilmiah. Kemarin menjadikan kitab Sajaratul Mubarakah sebagai kitab pusakanya, tapi ketika direspon oleh Gus Rumel Abbas, ternyata Kiai Imad menggunakan kitab Bahrul Ansab, mana Bahrul Ansab itu jauh lebih mudah. Kalau kemarin manuskrip disampaikan dibantah, katanya Sajaratul Mubarakah lebih tua dari manuskrip itu. Kemudian diberi argumen yang lain lagi, malah menggunakan kitab Bahrul Ansab. Sebelumnya menolak kitab Al-Janadi, katanya Al-Janadi itu kitab abad ke-9 Hijriah, tetapi menggunakan kitab Al-Janadi sebagai rujukan. Kiai Imad mengatakan bahwa Abil Jadid wafat tahun 620. Nah, 620 itu dia merujuknya ke Al-Janadi. Diambil bagian yang dia suka, yang dia nggak suka dibuang. Nah, itu nggak boleh, nggak konsisten itu namanya. Tujuannya bukan tujuan kebaikan. Kita bisa lihat dari sikap-sikap beliau, dari bagaimana reaksi beliau, juga bagaimana ketika beliau ada di mimbar, bagaimana gaya bicaranya, bagaimana intonasinya, bagaimana pilihan kata-katanya, bagaimana kalimat-kalimatnya. Kita bisa menyimpulkan tujuannya, maksudnya apa. Kita bisa menyimpulkan dari situ. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.